Tahukah Anda bahwa seseorang dapat mengalami serangan jantung tanpa dia mengetahuinya? Pada tahun 2016, jurnal American Heart Association melaporkan bahwa 45% dari semua serangan jantung adalah yang dikenal di ilmu kedokteran dengan serangan diam, yang berarti mereka tidak menyebabkan gejala klasik seperti tekanan atau rasa sakit di dada atau lengan kiri. Sama seperti serangan jantung yang menyebabkan nyeri dada yang tajam, serangan jantung diam-diam dapat terjadi ketika arteri yang membawa darah ke jantung menjadi tersumbat. Ini menghilangkan otot jantung dari oksigen nutrisi dan dapat menyebabkan kerusakan parah. Dalam video ini, kita membahas 10 gejala teratas dari serangan jantung diam, atau infark miokard diam yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Seringkali, orang yang mengalami serangan jantung tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini kemudian dapat menunda mencari perawatan medis. Dan dalam skenario terburuk, momen-momen berharga itu dapat menyebabkan hasil yang tragis. Teruslah menonton untuk mengetahui tanda-tanda halus mana yang merupakan petunjuk bahwa seseorang yang Anda cintai mungkin menderita serangan jantung. Nomor 10 sakit perut dan gangguan pencernaan yang paling sering dilaporkan pada wanita. Mual, gangguan pencernaan dan sakit perut adalah tanda-tanda peringatan yang masuk akal yang menunjukkan serangan jantung. Ini terutama benar jika gejala gastrointestinal ini disertai dengan sesak napas, berkeringat, atau pusing. Dalam satu studi yang diterbitkan dalam jurnal Circulation, para peneliti mewawancarai wanita 2009 yang dirawat di rumah sakit karena serangan jantung dan menemukan bahwa hampir 61,5% dari mereka mengalami mual atau sakit perut sebagai gejala dari peristiwa mereka. Jika Anda baru saja makan pedas, perut dan mulas Anda yang sakit mungkin sangat normal. Namun, ketika rasa sakit di dada Anda berlanjut dan Anda tidak yakin itu mulas, inilah saatnya untuk meminta dokter Anda menjalankan tes. Bahkan profesional medis yang berpengalaman tidak selalu dapat membedakan serangan jantung dari mulas. Nomor 9 pusing atau pusing tidak minum cukup air, melewatkan makan siang, atau berdiri terlalu cepat adalah semua hal yang bisa membuat Anda pusing. Tetapi merasa pusing atau pusing disertai dengan nyeri dada dan sesak napas dapat menandakan bahwa serangan jantung bisa terjadi. Ketika jantung berjuang dan tidak dapat memberikan oksigen, ini berdampak buruk pada otak. Menurut American Heart Association, pusing dan pingsan adalah tanda-tanda serangan jantung yang lebih mungkin terjadi pada wanita daripada pria. Nomor 8 sesak napas. Jika Anda merasa seperti baru saja berlari maraton setelah menaiki tangga, itu mungkin pertanda jantung Anda mengalami kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh Anda. Sesak napas tanpa alasan, yang jelas dapat terjadi dengan atau tanpa nyeri dada, ini merupakan tanda lain yang diabaikan dari serangan jantung diam-diam. Menurut Heart Foundation, gejala ini lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Peneliti mual dan muntah nomor 7 telah memberikan beberapa teori tentang penyebab muntah yang terkait dengan serangan jantung. Menurut para peneliti, ini terjadi ketika sel-sel jantung menjadi rusak karena suplai darah yang buruk. Akibatnya, daerah yang rusak ini kemudian melepaskan asam laktat, asam pirufat dan metabolit lainnya. Penumpukan metabolit ini meningkatkan keasaman dalam darah, yang dapat menyebabkan muntah. Nomor 6, nyeri di tenggorokan dan rahang. Anda mungkin pernah mendengar bahwa nyeri dada yang menjalar ke lengan Anda adalah gejala serangan jantung. Mungkin yang belum Anda ketahui bahwa tekanan sesak yang disertai sakit atau sensasi meremas di dada dan lengan Anda, dan dapat menyebar ke leher, rahang, dan ke bawah punggung tengah dan bawah, dan bahkan kaki Anda. Dan rasa sakit di rahang dan tenggorokan Anda bisa terasa seperti sakit gigi yang parah. Bagian tubuh ini sangat tipis di garis api selama serangan jantung karena saraf vagus terhubung tidak hanya ke jantung, tetapi juga perut, dada, leher dan otak. Jadi ketika arteri yang tersumbat terjadi, itu dapat memicu saraf di jantung Anda untuk menandakan rasa sakit untuk memperingatkan Anda bahwa ada sesuatu yang salah, dan saraf vagus menyebarkan sinyal ke area lain dari tubuh. Nomor 5. Ekstrim kelelahan atau kelemahan. Merasa lelah setelah malam tanpa tidur atau hari yang penuh tekanan adalah normal. Tetapi jika Anda duduk di tempat tidur menonton TV dan tiba-tiba bahkan tidak lagi bisa mengangkat kepala,
ini bisa berarti masalah. Ini bukan situasi yang tidak biasa. Dalam sebuah studi, para peneliti menemukan bahwa lebih dari 45% wanita yang mengalami serangan jantung mengatakan mereka merasa lemah atau lelah tepat sebelum mereka pergi ke rumah sakit. Pada tahun 2003, American Heart Association mensurvei lebih dari 500 wanita yang selamat dari serangan jantung dan menerbitkan hasilnya dalam jurnal Circulation. 71% wanita melaporkan merasa lelah tanpa alasan logis pada minggu-minggu sebelum serangan jantung. Dalam survei yang sama, 48% wanita mengatakan mereka mengalami gangguan tidur hingga sebulan sebelum serangan. Hanya 31% wanita yang mengalami nyeri dada pada awal serangan jantung mereka, dan 43% melaporkan tidak ada nyeri dada sama sekali selama serangan jantung mereka. Nomor 4. Detak jantung abnormal, atau detak jantung yang tidak teratur, dikenal sebagai aritmia, adalah gejala penyakit jantung yang umum pada pria dan wanita, meskipun memiliki penyebab lain juga. Anda mungkin memperhatikan bahwa jantung Anda berdetak lebih cepat atau tidak teratur, dan dalam banyak kasus, Anda juga akan mengalami pusing ketika irama jantung Anda terganggu, tidak memompa darah beroksigen dengan benar, dan ini dapat menyebabkan serangan jantung. Jika Anda memiliki penyakit arteri koroner, Anda mungkin berisiko mengalami aritmia berbahaya yang disebut fibrilasi atrium. Ini adalah detak jantung yang cepat dan bergetar yang dapat menyebabkan jantung berdebar-debar, pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke. Segera cari perhatian medis jika detak jantung yang tidak teratur dikaitkan dengan gejala lain. Nomor 3 yang tidak dapat dijelaskan, berkeringat-keringat berlebihan dapat terjadi beberapa menit sebelum serangan jantung. Dan tidak seperti keringat biasa yang terjadi setelah berolahraga atau dalam cuaca hangat, gejala ini sering digambarkan sebagai keringat dingin. Kondisi ini disebut diafisrasi dan mempengaruhi seluruh tubuh Anda daripada bagian dari tubuh Anda. Sebuah studi tahun 2005 dari University of Illinois di Chicago menemukan bahwa keringat dalam kombinasi dengan perasaan tidak nyaman di dada, lengan, leher atau rahang Anda bisa menjadi prediktor serangan jantung yang andal. Nomor 2. Perasaan kegelisahan umum. Anda mungkin merasa tidak benar, tetapi tidak dapat meletakkan jari Anda pada dengan tepat mengapa keadaan umum ketidaknyamanan dan perasaan tidak nyaman secara keseluruhan dapat menunjukkan serangan jantung diam-diam sedang dalam perjalanan. Ini adalah ide yang baik untuk memeriksakan jantung Anda, bahkan jika Anda tidak berpikir Anda menunjukkan tanda-tanda umum serangan jantung. Nomor 1. Nyeri di dada. Beberapa orang tidak mengalami nyeri dada, sementara pada orang lain, gejalanya mungkin tidak selalu tiba-tiba atau parah. Nyeri dada atau ketidaknyamanan dapat berlangsung selama beberapa detik atau menit dan sama umumnya pada pria seperti halnya pada wanita. Pada mereka yang sakit dada serius, beberapa merasakan tekanan kuat atau rasa kenyang. Yang lain merasakan kesemutan atau rasa sakit menusuk yang tajam. Itulah 10 tanda terutama dari serangan jantung yang mudah dilewatkan. Menyadari gejala-gejala ini dapat menyelamatkan hidup Anda atau orang lain. Satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan diri adalah memiliki aspirin atau nitrogliserin yang diresepkan secara medis di rumah Anda. Meskipun serangan jantung memakan nyawa, obat-obatan ini dapat membantu menstabilkan kondisi sambil menunggu bantuan tiba. Untuk mempelajari bagaimana Anda dapat menghapus plak arteri dan menurunkan tekanan darah, Anda bisa menonton video kami tentang perihal tersebut. Dan seperti biasa, video ini bersifat edukatif dan bukan merupakan saran medis. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.